Nah, Ustaz. rukun kurban ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan kalau kurban itu wajib. Ya, dan sebagian lagi mengatakan kalau kurban itu sunnah muakkadah. Dan pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, kalau kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya. Nah, Hukum berkurban untuk orang yang sudah wafat. Sebagian orang berkurban untuk kerabat mereka yang sudah meninggal. Tahun ini untuk ayah, tahun depan ibu, kemudian kakek, nenek, paman, dan seterusnya. Pada asalnya, hukum kurban adalah untuk orang yang masih hidup. nah, ini juga poin penting. Ya, kebiasaan di masyarakat kita, dia berkurban pada tiap tahunnya ganti-ganti dari satu orang ke orang yang lain. Dianya tidak berkurban, tapi dia berkurban untuk orang lain. Ini menunjukkan tidak adanya fikih dalam bab kurban. Maka di sini keutamaan orang yang belajar, dia bisa mendapatkan banyak pahala lewat ilmu yang dia ketahui. Sebagian orang dia berkurban untuk ayahnya yang sudah wafat di tahun ini. Nanti tahun besok dia berkurban buat ibunya misalnya. Tahun besok lagi dia berkurban buat kakeknya dan seterusnya. Ya, sudah wafat. Dianya tidak berkurban, tapi dia berkurban untuk karib kerabatnya, orang tuanya yang sudah wafat. Nah, maka ini kita bahas poin ini agar kita mengetahui apakah boleh seseorang berkorban untuk orang yang sudah wafat atau tidak. Nah, pada dasarnya berkurban itu untuk orang yang masih hidup. Karena orang yang masih hidup dia butuh untuk beramal. Sedangkan orang yang sudah wafat telah selesai urusannya dan telah terputus amalannya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Apabila anak Adam itu meninggal, terputus semua amalannya. Ya, boleh seseorang melakukan hal-hal yang disyariatkan kebaikan bagi orang yang sudah wafat tadi, seperti sedekah dan yang lainnya. Namun jangan sampai dia melupakan dirinya sendiri. Kewajiban dia adalah untuk beramal, karena hidup dia itu dia gunakan untuk beramal. Sedangkan orang yang sudah wafat telah selesai dan terputus. Ya, makanya amalan yang paling terbaik dilakukan untuk orang yang sudah wafat itu adalah doa. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Itu yang paling terbaik. Karena orang yang hidup butuh beramal. Dia sendiri tidak tahu amalannya diterima atau tidak. Ya. Dan ini juga pelajaran buat kita semua. Orang yang masih hidup, maka dia maksimalkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk beramal saleh. Dan dia mengerjakan dua macam amal saleh. Yang pertama, amal saleh yang pahalanya untuk diri dia pribadi. Yang kedua, dia mengamalkan amalan saleh yang sifatnya jariyah. Karena kalau dia sudah tiada, maka amalan saleh yang sifatnya jariyah ini terus mengalir pahalanya kepada dirinya walaupun dia sudah wafat. Seperti membangun masjid, wakaf Al-Quran, sumur, atau yang semacamnya. Nah, Hukum untuk orang yang sudah wafat. 1. Khusus buat orang yang sudah wafat, hal ini diperbolehkan, akan tetapi bukan dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini poin yang pertama. Diperbolehkan tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau ketika berkurban di kota mana? Mekah apa Madinah? Madinah. Siapa yang udah wafat dari keluarganya? Istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian siapa lagi? Pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Tidak ada satu asar pun atau hadis pun yang menyebutkan kalau Nabi SAW berkurban untuk Khadijah. Padahal itu istrinya dan kekasihnya. Tidak ada juga yang menyebutkan kalau Nabi SAW berkurban untuk pamannya Hamzah bin Abdul
Muttalib. Nabi SAW berkurban untuk dirinya dan juga keluarganya. Tidak dikhususkan buat orang yang sudah wafat. Dan kata Nabi SAW, wa khairul hadyi hadyu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kedua, dia berkurban untuk orang yang sudah wafat dibarengi dengan kurban dia. Maksudnya diniatkan untuk dirinya dan semua keluarga yang sudah wafat. Hal ini diperbolehkan dan ini adalah kurbannya Rasulullah SAW. Nah, ini juga yang termasuk sunnah. Jadi seseorang itu berkurban, dia niatkan untuk dirinya dan juga untuk keluarga besarnya. Maka nanti kita bahas poinnya. Dan keluarga besar ini mencakup keluarga inti dia, istri dan anak-anaknya, ya, kemudian mencakup keluarga besar dia, karib kerabatnya. Jadi orang tua juga masuk di dalam keluarga besar. Kakek nenek juga masuk di dalam keluarga besar. Dan itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW ketika berkurban, beliau mengucapkan, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin SAW. Ketika dia sembelih, beliau mengucapkan, ya Allah terimalah dari Muhammad. Siapa Muhammad? Diri pribadi. Yang kedua, wa ali Muhammad. Terimalah dari keluarga Muhammad. Semua keluarga Nabi SAW, mencakup istri-istri beliau, mencakup anak-anak beliau. Dan yang ketiga, wa min ummati Muhammad. Dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi satu hewan kurban itu bisa buat 3. Pertama buat kita pribadi, yang kedua buat keluarga besar, yang ketiga selain dari keluarga kita bisa masukkan di sana. Jadi antum berkorban kambing misalnya atau domba, antum masukkan di sana diri antum masukkan keluarga besar antum, dan bisa antum masukkan mungkin pembantu yang ada di rumah antum. Dan ini menunjukkan kemudahan agama Islam. Lihat subhanallah. Ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan ibadah yang berkaitan dengan harta, dan Allah tahu kalau hambanya mencintai harta. Namun Allah memudahkan dalam sisi lain pas dia mengeluarkan hartanya. Salah satunya ini, dia bisa menjadikan satu hewan kurban ini untuk banyak orang yang dia harapkan bisa berkurban bersama dia. Dan ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah,